Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam, shalom. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada malam hari ini dan merupakan ibadah kali ini ibadah tutup tahun pada tahun 2022. Majelis jemaat juga mengucapkan kepada Bapak Ibu tamu yang mungkin baru kali ini mengikuti ibadah di Gereja Kristen Jaya Wetan, Jemaat Mojowarno, diucapkan selamat datang. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita mengucap syukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum ibadah kita mulai ada informasi bahwa besok pagi ibadah anak-anak dimulai jam 07.00. Dan untuk ibadah awal tahun baru 1 Januari tahun 2023 dimulai pukul 8.30. Mari kita awali ibadah kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai dan untuk pelayan firman untuk malam hari ini, Saudara Vikar Gabriel Satya Kristia. Jemaat diundang berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, memakai hitung PKJ nomor 2, kita pujikan bait 1-2 kali. Yesus
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur tepat pada hari ini Tuhan telah menyertai kita selama 365 hari di dalam kita menjalani segala aktivitas, kegiatan dan keseharian kita sampai pada detik ini. Tuhan selalu mengayomi kita semua. Dan marilah Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama menutup tahun ini dengan kita kembali beribadah. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah tutup tahun pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan waktu, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ada pada kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 1 tahun kita menjalani segala proses kehidupan kita, baik suka dan duka, kita selalu diayomi dan disertai oleh Tuhan Yesus. Terlebih pada hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk bersama-sama menutup tahun di 2022 ini dengan ibadah bersama-sama. Tema ibadah kita pada hari ini ialah mengenal diri dan menempatkan diri dalam karya Allah. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tanggapi tema ibadah ini dengan kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama dan yang kedua. saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menjalani 1 tahun ini, tentunya banyak sekali suka dan duka yang kita alami bersama-sama.
di dalam kita menjalani proses kehidupan kita. Ada canda tawa, ada suka dan duka yang kita lalui baik bersama dengan keluarga, baik itu pun bersama-sama dengan teman dan sahabat kita, serta juga bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya kita tidak lepas dari genggaman tangan Tuhan dan selalu memperoleh kasih sayang dari Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang jauh dari kesempurnaan, masih sering melakukan dosa dan kesalahan. Masih sering kita gagal di dalam kita menjalani hidup, di dalam kita melakukan kehendak dan kasih Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama merenungkan segala sikap dan perilaku kita, tindakan kita selama 1 tahun ini yang penuh dengan celah, dan kita memohon ampun atas segala tumpukan dosa yang telah kita lakukan. Marilah kita sowan di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami sowan kembali di hadirat Tuhan, menghaturkan ucapan syukur atas kasih sayang yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam kami menjalani segala proses kehidupan kami, 365 hari, Tuhan selalu menggenggam tangan kami. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesukacitaan, setiap suka dan duka, Tuhan selalu mengayomi dan menuntun langkah kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami dipertemukan kembali untuk menutup tahun, menutup kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam kami menjalani proses kehidupan kami selama 1 tahun ini, tentunya kami sebagai manusia masih sering melakukan dosa, masih sering melakukan kesalahan yang sejati-jatinya kami tidak layak untuk sowan di hadapan Tuhan pada saat ini. Masih sering Tuhan kami gagal di dalam melakukan kehendak Tuhan. Masih sering kami gagal Tuhan di dalam mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi anak kami, saudara, teman dan sahabat kami. Dan masih sering kami tega menyakiti hati Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi di bulan Desember ini Tuhan, kami menghayati akan kasih sayang Tuhan melalui kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal ini. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sebab karena kamilah Tuhan harus mati, Tuhan harus lahir menebus dosa kami. Kami memohon ampun atas segala sikap dan perilaku kami yang tidak layak, sikap dan perilaku kami yang tidak sopan di hadapan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ketika kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, meskipun bertumpuk-tumpuk dosa yang telah kami lakukan, semua akan sirna atas pengampunan dari Tuhan sendiri. Kami memohon kiranya Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Sebentar lagi kami akan menyambut di tahun baru 2023. Tuhan sendirilah yang membersihkan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami menyambut tahun kami yang baru ini dengan penuh kesucian, dengan penuh kebersihan di lembaran hidup kami yang baru. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kami. Kami serahkan dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun di dalam tahun ini kita melakukan banyak dosa dan kesalahan, tetapi apabila kita benar-benar dan sungguh-sungguh mengakui kelemahan dan kesalahan kita, Tuhan pun akan memberikan pengampunan serta menuntun hidup kita yang baru. Sama seperti berita anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu, saya undang Bapak, Ibu, dan semua untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, yang demikian bunyinya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Marilah kita tanggapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berita anugerah ini dengan kita kembali menyanyi Kidung Jemaat nomor 387. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang malam hari ini terambil dari Injil Yohanes 8, ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Yohanes 8, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita tunduk sujud ke hadapan Tuhan, memohon pertolongan, agar kita dimampukan dan diberi kebijaksanaan untuk bisa mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan kita perdengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan yang selalu memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengasihi, melindungi, bahkan memberikan kehidupan yang baru dengan penuh pengharapan bagi kami semuanya. Terima kasih Allah atas segala penyertaan-Mu dan bahkan rencana-Mu yang begitu indah bagi kami. Hingga saat ini Engkau perkenankan kami bersama-sama membangun ibadah, bersekutu di tempat ini dengan penuh sukacita. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu ya Bapa telah kami terima dan kami rasakan pada tahun yang akan kami tinggalkan saat ini. Betapa sukacita, bahagia yang luar biasa yang telah Engkau limpahkan dan Engkau anugerahkan pada kami. Sehingga biarlah kami Tuhan, Engkau perkenankan akan meninggalkan tahun 2022 ini dengan penuh sukacita juga karena kasih-Mu. Dan kiranya di dalam ibadah saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami, mengizinkan kami untuk menghayati tentang kehidupan kami. Selama setahun kami melakukan kehidupan kami, agar kami mampu memahami tentang keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami memahami juga apakah diri kami semua ini sudah benar-benar menjadi murid-Mu yang bisa menjadi terang dunia, garam dunia seperti Engkau, ya Bapa. Untuk itu Tuhan, saat ini juga untuk mendasari langkah kami akan memasuki tahun yang baru. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyiapkan hati kami satu persatu. Engkau mampukan kami, agar kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang akan kami perdengarkan. Bahkan Engkau sendiri ya Bapa yang akan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa mampu melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, terlebih di dalam menapai tahun baru pemberian-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Fikar Satya, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau juga memberikan pengurapan melalui roh kuasa-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan tersampaikan nanti ya Bapa hanya menurut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa memohon pertolongan. Amin. Yohanes 8 ayat 12 sampai 19 yang demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu?
Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikian firman Tuhan. Demikian apa yang menjadi sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan selama kita menjalani setiap proses kehidupan kita. 365 hari kita sudah lalui bersama-sama di tempat ini, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Tentunya selalu Tuhan menyertai kita semua. Di dalam 365 hari kita menjalani proses kehidupan, tentunya itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan untuk kita semua apabila kita melihatnya dengan seksama. Ada perjalanan yang kita merasakan sukacita, ada perjalanan yang kita merasakan duka cita, ada pergumulan-pergumulan yang ada di dalamnya, dan ada kebangkitan yang kita dapatkan dari pergumulan-pergumulan itu. Di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, entah itu yang suka dan duka, sendirian, bersama-sama, ataupun juga yang lain-lainnya, tentunya itu semua tetap menjadi bagian kenangan di dalam kehidupan kita semua. Terlebih apabila kita melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tahun-tahun terakhir ini, dimulai sejak tahun 2020 sampai di tahun 2022 ini, kita bersama-sama melihat atas segala proses pergumulan yang kita hadapi bersama-sama, yaitu adalah pergumulan berat masa-masa pandemi. Yang dimana apabila kita melihat masa-masa pandemi ini sangat berpengaruh di dalam proses kehidupan kita. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai gereja. Di dalam setiap proses kehidupan masa-masa pandemi ini, memberikan kita banyak sekali pembelajaran. Dan dari pandemi inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meskipun di dalam masa-masa yang sulit, meskipun di dalam masa-masa yang cukup suram bagi kita semua, tetapi tentunya masa pandemi serta di tahun 2022 ini kita akhirnya berhasil menutup tahun dengan sukacita, di mana pandemi semoga saja segera berakhir, di mana di tahun 2023 kita bersama-sama bersukacita bersama-sama untuk merayakan segala acara-acara yang kita sudah tahan selama beberapa tahun. Dan apabila kita melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masa-masa 2022 ini menjadi masa-masa pembelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Meskipun berat, meskipun bergumul dengan perjuangan yang besar, tetapi tentunya ada pembelajaran yang kita dapatkan. Sebagai salah satu contoh hasil dari pembelajaran itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masa pandemi terlebih di tahun 2022 ini juga memberikan pembelajaran untuk saya sendiri. Di dalam masa-masa ini saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang saya anggap ini sangat penting bagi saya. Yang saya imani juga ini adalah pembelajaran dari Tuhan. Sebelum masa pandemi ini, sejak kecil saya memiliki kesenangan untuk bermain wayang kulit. Sejak saya SD, SMP, SMA, saya sangat senang bermain wayang kulit. Saya senang tampil bersama-sama dengan bapak saya di mana-mana, di acara-acara gereja, di acara-acara di luar gereja. Saya sangat senang bermain wayang kulit, dan ketika saya diberi kesempatan, saya ingin terlibat di dalamnya. Tetapi ini semua
hampir sirna ketika saya memasuki masa-masa kuliah. Di masa-masa kuliah itu di tahun 2016 sampai di tahun 2020, saya mulai mendalami tentang dunia musik. Yang menjadi kesenangan saya sejak kecil yaitu bermain wayang kulit, mulai sedikit demi sedikit terkikis. Di masa kuliah ini saya mendalami musik, saya mulai aktif di dalam pelayanan gereja ataupun kampus bersama-sama dengan band. Saya sangat aktif bermain di dalam pelayanan, sehingga di dalam saya bermain, di dalam saya berpelayanan itu saya sangat senang dan bangga dengan achievement atau bangga dengan capaian yang saya miliki. Karena semenjak SMP, SMA, SD, saya tidak terlalu berbakat di dalam musik. Dan ketika saya mulai berperan di dalamnya, saya sangat senang dan sangat bangga. Tetapi ketika di tahun 2020 itu, ketika saya sedang di masa-masa jayanya bermain musik bersama-sama dengan band, banyak sekali tanggapan-tanggapan yang ada, pandemi pun terjadi. Terpaksa saya dan pemain band saya berhenti untuk bermain band. Karena masa pandemi itu men-stop pelayanan, menghentikan segala acara-acara baik itu di kampus ataupun juga di gereja. Ketika saya merenungkan mengapa pandemi ini harus terjadi, apakah kira-kira Tuhan tidak sayang, apakah kira-kira Tuhan tidak peduli akan pelayanan yang saya lakukan. Karena pada saat itu saya berpikir bahwa saya ini sedang aktif-aktifnya di dalam melayani di bidang musik. Sedang baru saja merasakan kasih kebesaran Tuhan. Tiba-tiba pandemi itu terjadi, lalu itu menghentikan semua pelayanan yang berkaitan dengan musik. Saya terpaksa harus pulang, tidak bisa di kampus. Saya harus berdiam, tidak bisa bermain band, tidak bisa bermain musik bersama-sama dengan teman-teman saya. Lalu kemudian saya berpikir-pikir kepada Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebenarnya? Ketika saya ingin melayani dengan lebih sungguh, ketika saya baru saja melayani dengan bidang yang saya aktif, yang di bidang yang saya lakukan, di bidang musik, tiba-tiba Tuhan memberikan pergumulan dinding yang besar. Lalu kemudian sejak saya bergumul seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak lama setelah saya merenung seperti itu, sepertinya Tuhan memiliki rencana lain untuk saya. Saya kemudian kembali mengingat masa-masa kecil sejak saya SD, SMP, SMA, di mana saya masih senang bergumul tentang wayang. Di masa-masa pandemi itulah saya kembali aktif, saya kembali di dalam mempelajari dan mengenal pewayangan. Bahkan lebih dalam daripada sebelum-belumnya. Di mana ketika saya masih kecil, saya hanya bisa bermain wayang kulit. Saya tidak mengerti makna filosofi, teori, ilmu tentang pewayangan, saya tidak terlalu mengerti. Tetapi justru di masa-masa pandemi, di mana saya mengalami pergumulan itulah kemudian saya diingatkan kembali oleh Tuhan untuk mengenal kembali jati diri saya yang sebenarnya, yaitu mengenal dan mendalami tentang kebudayaan wayang kulit. Dari pergumulan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya sempat berpikir bahwa pertama-tama pandemi ini sebagai musibah yang memberikan dampak negatif, yang tidak memberikan dampak positif. Tetapi kemudian setelah saya merenung, saya sadar bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Di masa-masa pergumulan peristiwa-peristiwa yang sulit pun di tahun 2022 itu adanya pembelajaran yang ingin Tuhan berikan kepada saya. Dari pengalaman itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya kemudian melihat baik di dalam pengalaman pahit ataupun pengalaman yang manis yang kita alami di tahun-tahun semenjak adanya pandemi, lalu kemudian sampai di penghujung tahun 2022 ini. Tentunya segala pergumulan
Pengalaman pahit dan manis itu adalah ajang kita untuk mengenal diri sendiri. Sama seperti tema ibadah yang diberikan kepada kita semua, yaitu adalah mengenal diri dan menempatkan diri di dalam karya Allah. Ayat kita pada hari ini mengajarkan kita semua untuk mengenal diri sendiri, sehingga di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita, tentunya itu memberikan kita pembelajaran untuk dapat berdiri teguh sebagai diri kita yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Selayaknya ayat kita yang sudah kita baca bersama-sama, yang sudah kita dengarkan bersama-sama, di ayat kita itu Yesus menegaskan bahwa Yesus mengenal betul tentang siapa dirinya, tentang apa yang menjadi tujuan dan tugasnya di dalam dunia ini. Bahkan di ayat yang ke-14, Yesus memberikan penegasan bahwa biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dari ayat kita itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus menegaskan tentang asal-usul dirinya dan tujuannya di dalam kedepannya, misi Tuhan. Yesus mengenal betul siapa dirinya di dalam setiap perkara yang dia lakukan, di dalam setiap perkara yang ia jumpai, ia tetap teguh bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus mengenal betul siapa dirinya. Sudahkah kita mengenal betul siapa diri kita? Pengenalan diri merupakan hal yang mendasar dan yang penting. Tidak hanya bagi sosok pemimpin ataupun tokoh terkemuka, seperti Tuhan Yesus, seperti para murid, ataupun juga orang-orang yang lainnya. Tetapi itu juga berlaku bagi kita semua. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentunya peristiwa yang kita alami itu sepertinya sengaja terjadi untuk memberikan kita pembelajaran serta refleksi bersama-sama. Di dalam hidup ini nyatanya kita tidak bisa menghindar dari segala pergumulan dan permasalahan yang ada, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam diri kita sendiri, di dalam kita bergaul dengan teman dan sahabat kita, serta juga di dalam gereja. Pergumulan-pergumulan akan selalu kita jumpai di dalam setiap detik kehidupan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu justru bisa menjadi alat bantu kita untuk mengenal diri dan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Melalui pergumulan-pergumulan yang kita jumpai, itu tentunya sebagai ajang untuk semakin kita mengenal diri dan dimampukan untuk bersikap bijak, untuk tidak hilang arah dan bermanfaat bagi sesama. Di dalam tahun ini kita juga patut bersyukur, kita mendapatkan banyak sekali kenangan-kenangan. Kenangan-kenangan dengan diri sendiri, dengan Tuhan, kenangan-kenangan dengan keluarga, saudara, teman, dan sahabat kita semuanya. Dan tentunya itu adalah kenangan-kenangan yang indah. Meskipun ada yang pahit, meskipun ada yang sulit, tetapi itu juga tetap menjadi kenangan di dalam catatan lembaran hidup kita di tahun 2022 ini. Di penghujung tahun ini, marilah kita merenungkan perjalanan kita sepanjang tahun 2022. Suka duka, kesuksesan, dan kegagalan, tawa, dan tangis yang kita lalui. Sudahkah semuanya itu membuat kita mengenal diri kita sendiri? Siapakah kita? Apa kelebihan dan kekurangan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua? Di dalam detik-detik terakhir tahun 2022 ini, marilah kita menutup lembaran ini dengan baik. Dan jikalau di dalam perenungan kita mendapati bahwa adanya keraguan,
tidak tentu arah ataupun bahkan membawa dampak yang tidak baik. Banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Itu bisa jadi karena kita belum seutuhnya mengenal diri dan tujuan Tuhan merancang kehidupan kita semua. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah saat ini di penghujung tahun 2022, marilah kita memohon kepada Tuhan agar perjalanan kita selanjutnya di lembaran yang baru 2023 kita beroleh hati yang bijaksana dan menjadi berkat di semua musim kehidupan, termasuk di masa-masa suram. Sama seperti sabda yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ajarkanlah kami Tuhan untuk belajar di dalam keseharian kami memperoleh hidup yang bijaksana. Karena kita percaya di kondisi yang paling suram pun Tuhan ada dan memandu kita. Selamat menutup catatan perjalanan tahun 2022 dan marilah dengan sukacita sambut tahun 2023 dengan lembaran yang baru. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman Rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah tutup tahun di tahun 2022 ini, Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kita di dalam berkat-Nya hingga sampai saat ini. Dan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya yang terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36, yang demikian bunyi firman-Nya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berdasarkan firman tersebut, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 363, kita pujikan baitnya yang pertama sampai selesainya persembahan dikumpulkan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat yang akan kita tutup dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Dengan segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, kami sowan kembali di hadirat Tuhan, menghaturkan ungkapan syukur atas segala tuntunan, pengayoman, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, aktivitas
tugas, kegiatan, dan tanggung jawab kami. Selama 1 tahun ini genap, Tuhan selalu melindungi dan memberikan kami pertolongan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tahun ini kami mendapatkan banyak sekali kenangan-kenangan, baik di dalam diri kami bersama dengan Tuhan, ataupun juga bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan teman, sahabat, dan setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala peristiwa yang terjadi, baik itu suka, duka, baik itu pengalaman yang manis, pengalaman yang pahit. Kami tetap bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yang dimana selama 365 hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali atas segala perlindungan yang Tuhan sudah wujud nyatakan, segala kasih sayang yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Sampai pada hari ini, di detik-detik terakhir tahun 2022, kami dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja Tuhan di sini. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami bisa menutup tahun kami bersama-sama dengan Tuhan, yang di mana Tuhan sudah mempertemukan kami. Tetapi kami juga mengingat Tuhan atas segala pergumulan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, serta sampai pada hari ini kami bisa berjumpa, tetapi kami juga mengingat saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pada saat ini. Baik mereka yang sedang di dalam kegiatan mereka, ataupun di dalam setiap pergumulan mereka melawan sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai mereka, selalu memberikan pengayoman sama seperti Tuhan mengayomi kami di sini. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kami dapat berjumpa kembali di gereja Tuhan yang agung ini, di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Mojowarno. Di dalam setiap proses pelayanan, di dalam setiap proses pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan ini, setiap orang yang ada di dalamnya, kiranya Tuhan yang selalu sertai. Mulai dari Bapak Pendeta Muryo Jayadi, beserta juga dengan Guru Injil, Penatua, dan Diaken Jemaat, Vikar, serta seluruh pasamuan. Kiranya Tuhan sendirilah yang terus mengayomi kami, sehingga kami pun dapat bertumbuh, kami pun dapat berjalan sebagai gereja yang hidup, bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, serta menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, di mana pada hari ini kami diingatkan kembali oleh Tuhan atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang dimana itu mengajarkan kepada kami bahwa setiap peristiwa yang kami lalui bersama-sama di dalam tahun ini, tentunya itu terjadi untuk memberikan kami suatu pembelajaran yang membentuk diri kami pada saat ini. Kami mengucap syukur atas segala peristiwa kejadian yang terjadi di dalam tahun ini. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang juga memampukan kami untuk dapat belajar, untuk dapat memperoleh makna dan hikmah dari segala peristiwa yang terjadi. Sehingga di dalam kami menutup tahun 2022 ini, kami menutupnya dengan tegas. Dan kami menyambut tahun 2023 ini dengan segala sesuatu yang kami peroleh bersama-sama dengan Tuhan. Serta kami membuka lembaran kami yang baru, diiringi bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mulai dari awal tahun sampai pada saat ini. Dan kami telah mewujudkan rasa syukur kami dengan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sendirilah yang menata, Tuhan sendiri yang menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi sumber berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Juga bagi gereja yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan yang memberikan kejujuran serta kemampuan, sehingga dapat menjadi sumber berkat bagi setiap orang. Dan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami akan bersukacita bersama-sama di detik-detik terakhir tahun ini, serta menyambut 2023.
Dan kiranya Tuhan yang menanamkan sukacita dan terus mengayomi dan melindungi kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami siap Tuhan menutup lembaran 2022 dan siap untuk membuka lembaran di tahun 2023. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami serahkan doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tutup dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, yang akan kami pujikan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita benar-benar dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, layaklah kita menyambut tahun 2023 ini dengan penuh keselamatan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kita masing-masing dengan sukacita dan selalu menggandeng tangan Tuhan. Marilah kita sebelum menerima berkat dari Tuhan, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 426, kita pujikan bait yang pertama. Harus membawa berita pada dunia terang, tentang kebenaran dan kasih, agama yang berdetak, agama yang berdetak, karena jadi lemah pagi, karena menjadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, awali raja Kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera kepada kita semua pada hari ini, esok hari, dan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Puji-puji
Ya demikian Bapak Ibu ibadah kita tutup tahun 2022. Tentunya Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu di dalam mengikuti ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Akhirnya selamat meninggalkan tahun 2022, selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Matur nuwun.